더 이상 도망치기 싫다고요. 괜찮아. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan ini kita akan membahas film yang sangat menarik yang berjudul Shark: The Beginning yang dirilis pada tahun 2021. Film bergenre action ini bercerita tentang seorang pelajar SMA yang lemah sehingga menjadi sasaran bulian. Ia yang mencoba membela diri saat dibuli tidak sengaja menusukkan pena ke mata orang yang membulinya sehingga ia dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara inilah kehidupannya perlahan berubah setelah dilatih oleh seorang petarung MMA. Bagaimana cerita selengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, ini dia filmnya. Di malam hari, seorang petarung bebas yang saat ini sedang populer di Korea bernama Do Hyun mengendarai mobil bergegas pulang ke rumah setelah berhasil menjuarai turnamen MMA dunia. 멕시코의 오르카 선수를 압도하며 경기의 주도권을 가져갔습니다. Setibanya di rumah, ia melihat adik perempuan dan ibunya telah tewas dengan menggenaskan oleh beberapa orang perampok di rumahnya. Melihat itu, Do Hyun sangat marah dan memukul perampok itu hingga tewas. Meskipun dengan alasan untuk membela diri, akibat perbuatannya Do Hyun dimasukkan ke dalam penjara. 자신의 어머니와 여동생을 해친 무장강도 3명과 격투를 벌이던 중 3명 모두 살해한 혐의로. Kemudian diperlihatkan seorang pelajar SMA bernama Cha Woo-sol. Woo-sol merupakan anak yang baik dan penurut. Meskipun begitu, Woo-sol sedari SMP sering diintimidasi oleh teman sekelasnya bernama Sok-chan yang merupakan atlet tinju. 다친 데는 없어? 제가 장난친 건데 조금 지나쳤던 것 같습니다. 저희 잘 지내요. Beruntungnya ketika SMA, ia dan Sok-chan tidak berada di satu sekolah yang sama lagi. Tapi sial bagi Woo-sol ketika Sok-chan pindah ke sekolah yang sama dengannya sebagai murid pindahan. 이름은 배석찬이고 최고에서 우리 학교 권투부로 온 거야. 작년에 전국 금메달 맞지? Saat Woo-sol mendapat bulian lagi dari Sok-chan, teman-teman sekelasnya hanya bisa melihat saja karena ketakutan melihat kejamnya Sok-chan. Woo-sol yang mencoba membela diri tidak sengaja menusukkan pena tepat di mata Sok-chan, sehingga masa remaja Woo-sol berakhir di penjara. 피고인은 의도를 가지고 흉기를 휘둘러 우측 안구를 적출해야 하는. Di hari pertama Woo-sol berada di penjara, ia tidak mahir bermain bola. Tidak sengaja ia menendang seorang pemimpin geng di penjara itu, sehingga Woo-sol menjadi sasaran intimidasi lagi di penjara. 볼이 오면 그냥 걷어 차라고 씨발 그게 어려워? Saat Woo-sol dibawa oleh tahanan lain untuk diberikan pelajaran, Woo-sol berpapasan dengan Do Hyun yang juga ditahan di penjara itu. Woo-sol yang trauma akan bulian yang selama ini ia dapatkan, ia berlari kepada Do Hyun untuk meminta tolong. Beruntung Do Hyun menolongnya. Dengan sekali pukulan, Do Hyun mengalahkan pemimpin geng itu. 뭔지 몰라도 여기까지만 해. 일로 와 이 씨발로마. Sejak saat itu, Woo-sol selalu mengikuti Do Hyun, bahkan membawakannya minuman ketika Do Hyun sedang berolahraga untuk membalas kebaikan Do Hyun karena telah menolongnya. Keesokan harinya, Sok-chan mendatangi penjara dan bertemu Woo-sol. Akibat tusukan di matanya, Sok-chan tidak lagi menjadi atlet tinju, bahkan ia putus sekolah. Dan ia berniat membalas dendam setelah Woo-sol bebas dari penjara. Woo-sol yang ketakutan mencoba meminta maaf.
이제부터가 진짜 시작이야. 내가 미안해. 용서해줘 제발. Saat pemimpin geng penjara ingin memberi pelajaran lagi kepada Wosol, ia pun ragu karena melihat Wosol bersama Do Hyun. Di pagi hari, Wosol datang menghampiri Do Hyun yang sedang berolahraga. Wosol meminta Do Hyun melatihnya agar ia bisa sekuat Do Hyun. Awalnya Do Hyun enggan melatih Wosol, tapi ketika Do Hyun mendengar alasan Wosol ingin menjadi kuat, hati Do Hyun pun tergerak. 도망만 쳤어요. 맞기 싫어서, 죽기 싫어서. 죽기 싫다고요. Kemudian Do Hyun memberikan tes lari 100 putaran kepada Wosol. Jika ia berhasil, maka Do Hyun akan melatihnya. Sembari berlari, Wosol mengingat penderitaan yang selama ini ia dapat karena dirinya lemah, sehingga menjadi korban penindasan. Wosol pun kelelahan dan terjatuh karena fisiknya yang lemah. Tapi dengan niatnya yang ingin berubah menjadi kuat, Wosol kemudian bangkit lagi dan terus berlari. Melihat kegigihan Wosol itu, Do Hyun pun terkejut dan segera menghentikan Wosol. 야, 정신 차려. 야! Do Hyun kemudian menemui seorang polisi dan meminta agar Wosol dipindahkan satu kamar dengannya, yang akhirnya Wosol dilatih oleh Do Hyun. 푸시업 할 줄 알지? 네. 너 어디 아프냐? Hari-hari pun dijalani Wosol dengan latihan fisik dan bela diri di bawah bimbingan Do Hyun. Setelah beberapa lama menjalani latihan, Wosol yang awalnya lemah perlahan-lahan menjadi pria yang kuat. Di sisi lain, Sok-chan yang telah putus sekolah terlibat perkelahian dengan sekelompok gangster. Pemimpin gangster yang melihat keahlian bertarung Sok-chan mengajak Sok-chan bergabung dengan kelompoknya. 너 오른쪽 눈 안 보이지? 네 재능 나 줘라. Sementara itu di dalam penjara Wosol terus berlatih. Saat sedang berlari, Wosol melihat temannya di penjara dibawa oleh tahanan lain. Ketika temannya itu dipukuli, Wosol datang menolongnya. 눈 깔으라고 씨발 새끼야. Mengetahui anak buahnya dipukuli oleh Wosol, pemimpin geng penjara memerintahkan anak buahnya untuk membawa Wosol. Saat mereka berhadapan, Wosol meminta maaf, tapi tiba-tiba ia diserang. Lalu terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Meskipun beberapa kali tumbang, Wosol yang gigih berhasil mengalahkan pemimpin geng itu. Tapi Wosol terus saja memukulnya. Beruntung Do Hyun datang dan menghentikan Wosol. Sok-chan yang saat ini menjadi anggota gangster, ia semakin kuat dan kejam. Dengan keahlian bertarungnya, ia berhasil menjadi orang kepercayaan bos gangster itu. 나이도 있으신데 대우 좀 해드리지 그랬어. 어? Di sisi lain, Wosol di dalam penjara terus berlatih bersama Do Hyun. Tapi hari ini hari terakhir Do Hyun melatih Wosol karena ia akan dipindahkan ke penjara yang lain. Sebelum pergi, Do Hyun menyuruh Wosol untuk tetap latihan. 분명 다 포기하고 멈춰서 쉬고 싶을 때가 올 거야. 멈추지 마라. Saat sedang berjalan, Wosol dihampiri oleh Han. Han salah satu orang terkuat di penjara dengan bela diri judonya. Han mengajak Wosol untuk bertarung, dan Wosol menyetujuinya. Dengan syarat jika Wosol menang, Han tidak boleh lagi menindas tahanan lain di penjara itu. Di belakang gedung penjara, semua tahanan telah berkumpul untuk menyaksikan pertarungan. Mereka menunggu Wosol yang belum juga datang.
Di ruang besuk penjara, ternyata Sokchan datang menemui Wosol, tapi tidak seperti biasa. Wosol sedikit pun tampak tidak takut lagi kepada Sokchan. Setelah itu, Wosol datang ke tempat pertarungan, lalu terjadilah pertarungan antara Wosol dan Han. Meskipun beberapa kali tumbang akibat tendangan Han, tapi Wosol berhasil memenangkan pertandingan itu dengan teknik mengunci yang membuat Han menyerah. Kemudian polisi datang menghentikan mereka. Setelah pertarungan itu, Wosol berhasil menyatukan dua kelompok yang selalu bertengkar di penjara itu. Han juga tidak lagi menindas tahanan lain. Bahkan Han mengajari Wosol teknik tendangan judonya. 허리 골반과 발목. Singkat cerita, Wosol telah menjalani masa tahanannya selama 3 tahun dan kini ia telah dibebaskan. Sebelum meninggalkan penjara, Wosol melihat tempatnya dulu berlatih bersama Do-hyun. Kemudian Wosol meninggalkan penjara itu. Ketika sedang berjalan, ternyata Sokchan telah menunggu Wosol. Lalu akhirnya mereka pun bertarung untuk menyelesaikan masalah mereka. Setelah mengalahkan Sokchan, Wosol mengunjungi Do-hyun di penjara dan film pun selesai. 잘 안 움직이던데요. 그럴 리가 없는데. 진짜예요, 형. Jika kalian suka filmnya, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like videonya. Nantikan film menarik lainnya dan sampai jumpa.